Apa yang akan kamu lakukan jika bayangan dalam pikiranmu mulai meramalkan masa depan? Tahun itu adalah 1913. Carl Jung, yang dulunya dianggap sebagai pangeran mahkota psikoanalisis Freudian, mulai mengalami kegelisahan. Di luar, dia adalah seorang psikiater yang dihormati, seorang ayah, seorang dosen. Tapi di dalam, dia sedang terjerumus ke dalam sesuatu yang luas, tak dikenal, dan menakutkan. Suatu hari, saat berada di kereta menuju konferensi, Jung memandang keluar jendela dan tiba-tiba melihat Eropa tenggelam dalam lautan darah. Ini bukan mimpi. Ini bukan kiasan. Dia terjaga, dan diliputi ketakutan. Bayangan-bayangan terus berdatangan. Kota-kota terendam banjir. Ribuan orang meninggal. Peradaban dalam kobaran api. Jung merasa takut bahwa dia mulai kehilangan akal. Dan dia punya semua alasan untuk berpikir begitu. Namun, dia mengambil keputusan yang berani. Alih-alih menekan visi-visi itu, dia memilih untuk menghadapinya. Dengan sadar, dia memutuskan untuk menjelajahi dunia bawah dari jiwanya. Dia menyebutnya sebagai konfrontasi dengan alam bawah sadar. Yang terjadi setelah itu adalah perjalanan selama 16 tahun ke dalam imajinasi, mitos, dan kegilaan. Semuanya dicatat dalam jurnal besar berkulit tebal dengan kaligrafi berliku dan lukisan-lukisan yang memukau. Buku merah. Lalu, dia menyembunyikannya. Selama lebih dari 80 tahun, buku merah itu tersimpan di dalam lemari terkunci, tak terlihat oleh dunia. Bahkan pengikut terdekatnya pun tidak tahu apa isinya. Mengapa Jung, seorang pria yang mengabdikan hidupnya untuk menjelajahi jiwa, menyimpan karya terbesarnya sebagai rahasia? Dalam video ini, kita akan menyelami inti dari pertanyaan tersebut. Kamu akan mengetahui apa sebenarnya isi dari The Red Book, bagaimana Jung mencatat perjalanan visionernya ke dalam alam bawah sadar, dan mengapa dia percaya dunia belum siap untuk apa yang telah dia lihat. Ini bukan cerita tentang psikologi. Ini adalah kisah tentang jiwa manusia, dan keindahan yang menakutkan saat kita berhadapan langsung dengannya. Untuk memahami The Red Book, kita harus mengerti badai yang dihadapi Jung. Pada tahun 1912, Jung mengakhiri kerjasamanya dengan Sigmund Freud, sebuah hubungan yang telah membentuk karirnya. Namun, jeda ini lebih dari sekadar profesional. Ini adalah krisis eksistensial. Jung telah kehilangan sosok ayah intelektualnya. Dia tidak lagi cocok dengan gerakan psikoanalitik yang dominan, namun belum menemukan jalan yang jelas ke depan. Saya harus menemukan dasar yang baru, tulisnya kemudian, kalau tidak, semuanya akan runtuh. Dan saat itulah penglihatan-penglihatan itu mulai muncul. Dia menggambarkannya seperti gempa bumi di dalam dirinya. Sebuah suara dari dalam dirinya mendesak untuk turun. Awalnya, dia menolak. Namun akhirnya, dia menyerah. Duduk sendirian di ruang kerjanya, dia memasuki keadaan meditasi dan membiarkan fantasinya berkembang, bukan secara pasif, tetapi seperti seorang penjelajah yang mencatat setiap detailnya. Metode ini, yang ia sebut sebagai imajinasi aktif, memungkinkannya untuk berdialog dengan sosok-sosok dari alam bawah sadar. Dia menuliskan visi-visi ini ke dalam buku catatan hitam dan kemudian memindahkannya, bersama dengan lukisan-lukisan rumit mirip mandala, ke dalam folio besar berkulit merah. Halaman-halaman ini mirip dengan manuskrip bercahaya, lebih mirip teks suci daripada dokumen ilmiah. Di dalam, kita bertemu dengan karakter seperti Philemon, seorang bijak bersayap dan berjanggut yang menjadi pemandu batin Jung. Ada juga Elijah, Salome, ular hitam, ular merah, yang mati, yang ilahi, dan yang bayangan. Jung tidak menganalisis mereka, dia berbicara dengan mereka. Mendengarkan mereka. Mereka menantangnya, menggoda, menghancurkannya, dan membantu dia bangkit kembali. Ini bukan sekadar kiasan. Bagi Jung, ini adalah realitas psikis yang nyata, fragmen otonom dari jiwa yang muncul dari ketidaksadaran kolektif. Mereka mengajarkannya bahwa alam bawah sadar bukan sekadar gudang kenangan yang ditekan, melainkan sebuah dimensi mitos yang hidup dan membentuk seluruh kehidupan manusia.
Dari pengalaman ini, Jung mengembangkan gagasan-gagasan paling berpengaruhnya. Bayangan, bagian gelap dan tertekan dari diri kita yang harus kita hadapi agar menjadi utuh. Arketipe, sosok-sosok yang sering muncul seperti ibu, pahlawan, atau si licik dalam mitos, mimpi, dan visi pribadi. Ketidaksadaran kolektif, lapisan universal dari jiwa yang dimiliki semua manusia, berisi memori leluhur dan struktur simbolis. Individuasi, perjalanan jiwa menuju kesempurnaan, di mana ego selaras dengan diri yang lebih dalam. Buku merah bukanlah buku pelajaran. Ini adalah benih dari revolusi psikologis dan spiritual. Jadi, kenapa Jung tidak pernah menerbitkannya? Pertama, karena itu terlalu pribadi. Itu mengungkapkan dunia batinnya dengan kerentanan yang mentah dan mistis. Dia khawatir bahwa membagikannya bisa membuat orang mempertanyakan kewarasannya, terutama di masa ketika psikologi sedang berjuang untuk mendefinisikan dirinya sebagai ilmu yang rasional. Kedua, itu terlalu mistis untuk zamannya. Pada awal abad ke-20, Eropa sedang tenggelam dalam paham rasionalisme. Bayangkan seorang psikiater terkemuka berbincang dengan tokoh-tokoh mitos, hal ini pasti akan merusak reputasi profesionalnya. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, Jung meyakini bahwa materi ini adalah sesuatu yang sakral. Dia pernah berkata, bagi pengamat yang hanya melihat permukaan, ini mungkin tampak seperti kegilaan. Dunia akan butuh waktu lama untuk memahaminya. Jadi, sebagai gantinya, dia merangkum wawasan-wawasan tersebut menjadi karya yang lebih mudah dicerna, menerbitkan buku-buku seperti simbol transformasi, tipe psikologis, dan arketipe serta ketidaksadaran kolektif. Namun, semua itu hanyalah gema, gelombang dari sumber yang lebih dalam. The Red Book tetap tersembunyi di sebuah brankas di Swiss hingga akhirnya diterbitkan pada tahun 2009, beberapa dekade setelah Jung meninggal dunia. Ketika publik akhirnya melihatnya, semuanya langsung jelas, Jung bukan sekadar seorang ilmuwan. Dia adalah seorang mistikus, seorang visioner, seorang nabi dari dunia batin. Dan The Red Book adalah kitab sucinya. Buku merah ini berbeda dari karya psikologi modern lainnya, bukan karena lebih cemerlang, tetapi karena lebih jujur. Jung tidak hanya berteori tentang alam bawah sadar. Dia benar-benar menyelaminya. Dia memetakan semuanya. Dan dia kembali dengan sebuah buku yang mengaburkan batas antara kegilaan dan mitos, ilmu pengetahuan dan jiwa. Dia tidak menerbitkannya, bukan karena kurang berani, tetapi karena dia memiliki visi. Jung melihat bahwa apa yang dialami bukan hanya untuk zamannya, itu untuk masa depan. Untuk kita. Karena sekarang, lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan panduan menuju dunia batin. Kita hidup di zaman penuh gangguan, keterpecahan,